awal dulu itu sebenarnya kalau untuk kenapa apa namanya minder nggak ya, maksudnya kita maju dengan pakai hijab gitu. Kalau Anin sendiri dari dulu sudah kayak di apa ya diajarkan kayak sebenarnya udah dikasih tahu nih bahwasanya meskipun kamu berhijab itu kamu masih bisa loh, maksudnya kayak memberikan yang terbaik dengan sesuai kamu gitu meskipun kamu berhijab gitu, karena Tuhan sudah memberikan rezeki masing-masing gitu. Jadi kamu jangan sampai apa ya kayak melihat seseorang kayak semisal udah sampai sini nih dia nggak berhijab bisa kayak lebih baik dari kita gitu, tapi jangan sampai kita itu kayak minder gitu jadinya, karena kita sudah punya porsi masing-masing gitu. Makanya kita harus buktikan meskipun dengan berhijab kita bisa terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Itu benar sih, karena dengan berhijab pun kita tuh benar-benar harus kayak apa ya punya mindset tersendiri bahwasanya dengan hijab tuh kita masih bisa terus berekspresi, kita terus jadi kita diri sendiri gitu, nggak harus kita membandingkan dengan yang mungkin nggak berhijab gitu. Jadi emang kita beda gitu kan, jadi kita harus sesuai dengan prinsip yang sudah kita pilih gitu. Kalau misal dunia ngomong apa ya kita harus tetap dengan sesuai prosedur apa yang kita pilih juga gitu, tinggal kita menyesuaikan saja mungkin melalui jalannya yang mungkin agak berbeda gitu, kayak gitu aja sih Kak. Oke, kalau semisal suka duka selama jadi content creator, lebih ke membagi waktu sih, karena challenge ya, karena kan sesuatu hal yang intinya kayak aku memilih menjadi content creator, waktu itu aku juga kuliah, kemudian sekarang aku juga kerja, itu sebenarnya lebih kayak ke membagi waktunya, bagaimana caranya atur waktu, atur fisik, kemudian atur stres, dan atur mood. Nah semuanya itu sebenarnya challenge sih dari aku sendiri gitu. Tapi kalau dukanya tuh lebih ke challenge sih, jadi bukan yang kayak sedih, karena itu aku suka ngelakuinnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk senengnya sebenarnya bisa membantu banyak orang gitu kan, bisa ketemu teman baru, bisa bersilaturahmi dengan orang lain gitu, jadinya lebih kayak mengeksplor dan mengembangkan diri aja sih, biar kita kayak jauh lebih baik aja gitu setiap harinya. Kalau untuk di sosial media sendiri, karena kita fokus untuk sekarang fokus di Instagram dan TikTok, lebih kayak bikin konten fashion dan juga beauty and skincare sih, lebih kayak gitu. Jadi sharing tentang fashion, sharing tentang make up, sharing tentang skincare kayak gitu-gitu. Lebih ke edukasi, karena lebih kayak apa ya, ngajak ke teman-teman bahwasanya sekarang kita belajar tuh harus dari buku juga sih gitu. Meskipun selain dari buku, kita juga bisa belajar dari sosial media, bahkan dari teman kita sendiri gitu, kita bisa sharing satu sama lain gitu. Rasa syukur yang aku dapatkan sampai saat ini adalah kesempatan yang selalu diberikan Tuhan sih, karena dengan challenge barunya Anin tuh merasakan ibaratnya sesuatu perubahan yang ada di diri Anin gitu. Jadinya Anin bisa terus berkembang, bisa lebih baik lagi setiap harinya. Jadi lebih kayak menikmati dan menjalankan sesuatu hal yang sudah Allah berikan, udah gitu. Sebenarnya mempertahankan biar balance semuanya antara kerja, kemudian menjadi content creator, menjadi istri ya, itu sebenarnya challenge juga, karena menurut Ani sendiri tadi ya, dukanya itu mungkin challenge-nya adalah membagi waktu. Jadi untuk sekarang untuk membagi waktunya adalah dengan lebih kayak tegas aja sih sama waktu gitu. Jadi kalau semisal mau kerja, apalagi sekarang pandemi kan WFH, jadinya waktunya bisa lebih spare lebih banyak di rumah. Jadinya kalau semisal jam 7 sampai jam 12 Anin mau fokus ngerjain kerjaan. Jadi di jam itu Anin nggak mau mikir konten, Anin nggak mau mikir yang masak, Anin nggak mikir bersih-bersih dan lain sebagainya. Tapi di saat selesai jam kantor, maksudnya selesai ngerjain pekerjaan kantor, Anin balik lagi nih buat kayak spare waktunya ada jadwalnya, apalagi semisal mau bikin konten, ya udah Anin fokus konten, tinggalkan semua pikiran-pikiran yang ada di pekerjaan gitu. Jadi lebih ke fokus aja sih gitu. Support dari keluarga apalagi suami sebenarnya luar biasa sih, karena ini semuanya juga pilihan Anin, mereka juga nggak yang memaksa Anin juga untuk menjadi seperti ini gitu, karena dari awal Anin juga emang bercita-cita karena juga ingin juga bisa banyak bermanfaat buat orang lain. Mungkin salah satu jalannya Anin seperti sekarang gitu, jadinya Anin jalankan aja gitu dengan challenge baru dari Allah, kemudian dari ketemu juga dengan teman-teman baru, pasti kan punya suatu perbedaan ya. Nah dari situ mereka semuanya mendukung
mendukung dan semuanya mengerti dengan apapun yang sudah Anin pilih gitu. Nah, karena dari awal aku tuh kayak sudah berdamai pada diri ya. Maksudnya kayak apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, ya udah gitu. Itu semua hal-hal yang kayak harus kita kita harus lewati gitu. Jadi meskipun ada yang toksik masuk, ada yang kalau misal itu toksiknya gak berpengaruh positif buat aku, ya udah kita tinggalkan aja gitu. Jadi nggak usah dibawa pikiran, nggak usah dibawa hati. Buat apa gitu? Karena kegiatan kita masih banyak gitu ya. Jadinya biar nggak yang buang-buang energi dan emosi aja gitu. Jadi kita serapnya ya energi-energi positif aja dari orang lain gitu. Kalau misal ada yang kurang suka, ada yang kurang ini, selagi kita nggak merugikan orang lain, ya menurut aku ya udah biarin aja. Ya secara nggak langsung emang kayak berasa gitu ya, karena kan ya hidup cuma sekali nih Bun. Jadinya kalau semisal kita nggak memberikan kebaikan, ya ini buat apa gitu kan, karena jejak digital itu kan tidak pernah hilang gitu ya. Jadinya kita harus memberikan yang baik-baik aja gitu, karena itu nanti yang terekam sampai kapanpun gitu, yang mungkin bisa dikenang, mungkin bisa dibuat inspiratif juga buat banyak orang gitu.